Fabio Quartararo targetkan podium di MotoGP Austria. Fabio Quartararo bertekad bangkit setelah hasil kurang memuaskan di Brno. Pada MotoGP Austria, rider Petronas itu ingin mengulang finish podium seperti tahun lalu. Setelah berhasil merajai dua balapan pertama di Jerez, Quartararo secara mengejutkan hanya finish ke-7 di MotoGP Republik Ceko. Start dari posisi kedua, Quartararo gagal kompetitif sehingga terpaut nyaris 12 detik dari rider KTM Brad Binder yang memenangi balapan. Secara statistik, MotoGP Austria bukanlah lintasannya Yamaha. Pasalnya, sejak mulai menggelar balapan kelas Premier pada tahun 2016, sirkuit Red Bull Ring dikuasai oleh Ducati. Kendati demikian, Fabio Quartararo berhasil naik podium ketiga pada tahun lalu. Hasil yang akan coba diulang pembalap berusia 21 tahun itu pada akhir pekan ini. Itu memang bukan akhir pekan terbaik kami di Brno. Saya menyukai lintasan di Austria, saya menantikan balapannya. Saat ini cuaca di sana tidak menentu, tapi saya rasa saya bisa melaju kencang dan kembali ke podium. Kami sudah pasti akan mencoba mengulang setidaknya finish 3 besar dari tahun lalu, kata Quartararo. Setelah Binder memenangi balapan di Brno, Fabio Quartararo menjadi lebih waspada terhadap rivalnya itu. Kami tahu KTM akan kembali tangguh di sini karena mereka sudah melakukan banyak uji coba di sana. Itu artinya mereka mempunyai banyak data yang penting yang bisa digunakan dalam balapan, kata Quartararo. Fabio Quartararo masih memimpin klasemen sementara MotoGP dengan perolehan 59 poin. Unggul 17 poin dari rival terdekatnya Maverick Vinales di posisi kedua. Franco Morbidelli dan Andrea Dovizioso di urutan ketiga dan keempat usai meraup 31 poin. Ducati terpuruk, Petrucci heran Zarco bisa podium di MotoGP Ceko. Pembalap Ducati, Danilo Petrucci, bingung dengan prestasi Johan Zarco dari Avintia Racing yang bisa meraih podium ketiga di MotoGP Republik Ceko 2020 di sirkuit Brno meski sama-sama menunggangi motor Ducati. Ducati tengah terpuruk dalam 3 balapan awal di MotoGP 2020. Bahkan, khusus untuk Petrucci, pembalap asal Italia itu gagal podium dalam 3 balapan terakhir. Finish ke-9 di MotoGP Spanyol dan gagal finish di Andalusia dan ke-12 di Republik Ceko. Petrucci justru keheranan dengan penampilan Zarco yang bisa podium ketiga meski sama-sama menggunakan motor Ducati. Padahal Johan Zarco menggunakan Ducati edisi 2019 sedangkan Petrucci dan Andrea Dovizioso dengan edisi 2020. Memiliki banyak usaha untuk finish di luar 10 besar tidak masuk akal. Saya tidak tahu mengapa saya melambat. Situasinya benar-benar sulit. Zarco podium dengan Ducati Avintia. Saya belum melihat data balapan, tetapi dia melakukan hal-hal yang sangat berbeda dari kami. Namun, dia memiliki kecepatan yang tidak terbayangkan bagi kami, kata Danilo Petrucci. Komentar senada juga dilontarkan Dovizioso. Pembalap 34 tahun itu juga penasaran dengan faktor-faktor yang membuat Zarco membuat begitu cepat dibandingkan dengan para pembalap tim pabrikan Ducati. Kami harus mempelajari data Zarco, kata Dovizioso. Selain dengan Zarco, Dovizioso juga dibuat bingung dengan pengaturan motor Ducati yang membuat para pembalapnya mengalami penurunan performa. Situasinya sulit dan anomali, tapi ini bukan hanya untuk saya. Ban mengganggu keseimbangan yang ada selama 3 tahun terakhir. Untuk mengevaluasi kembali ide dan pengalaman, kami perlu mempertimbangkan dinamika, cara mengemudi, dan pengaturan karena yang sekarang tidak berhasil, tutup Dovizioso. Lorenzo bela Pol Espargaro atas insiden dengan Johan Zarco. Pembalap penguji atau test rider Yamaha, Jorge Lorenzo, turut memberi komentar soal insiden yang melibatkan Johan Zarco dengan Pol Espargaro di MotoGP Republik Ceko 2020. Ia memberi pendapat untuk Pol dan menyebut Espargaro bersalah atas insiden tersebut. Pol dan Zarco memang terlibat insiden saat mentas di MotoGP Republik Ceko di sirkuit Brno. Insiden tepatnya terjadi ketika Zarco hendak menyalip pembalap Pol untuk perebutan tempat ketiga. Motor kedua pembalap ini pun bersenggolan di putaran ke-10 tikungan pertama.
Akibatnya, Pol terjatuh dan terseret ke gravel. Meski tak mengalami cedera, Pol tetap tak bisa melanjutkan balapannya di seri tersebut. Tentu saja, kondisi ini sangat disayangkan oleh Pol yang sejatinya tengah berada dalam performa apik kala itu. Pembalap asal Spanyol itu mempunyai peluang besar untuk menaiki podium di MotoGP Republik Ceko 2020 jika tak terjatuh. Buntut dari insiden itu sendiri adalah FIM memberi keputusan untuk Zarco mendapatkan long lap penalti. Meski begitu, Zarco masih bisa menyelesaikan perlombaan dan menaiki podium ketiga. Beragam pandangan pun bermunculan terkait insiden ini. Ada yang membela Zarco dan menilai dirinya tak seharusnya mendapat hukuman long lap penalti dari FIM. Tetapi, ada juga yang menyalahkan Zarco dan memberi pembelaan kepada Pol Espargaro. Untuk opsi kedua ini, Lorenzo tampak setuju. Sebab, menurutnya Zarco seharusnya lebih berhati-hati kala ingin menyalip Pol. Menurutnya, pembalap yang ada di posisi depan selalu memiliki prioritas lebih tinggi. Dengan begitu, Zarco dinilai pantas mendapat hukuman atas aksinya tersebut. Yang di depan harus selalu memiliki prioritas. Ini adalah tanggung jawab pembalap di belakang untuk mencoba menyalip tanpa membahayakan pembalap di depan. Jika Anda menempatkannya dalam resiko atau dia jatuh, itu harus penalti, kata Lorenzo. Bergantung dengan Marquez, bencana untuk Honda. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menilai Honda tengah berada dalam bencana besar di MotoGP 2020. Honda harus mengalami kesulitan besar karena terlalu bergantung kepada jasa Marc Marquez. Di gelaran MotoGP 2020, Honda memang tengah tampak terpuruk. Insiden besar yang membuat pembalap andalan mereka, Marc Marquez, didera cedera hingga terpaksa absen lama telah mendatangkan bencana kepada tim tersebut. Tanpa adanya Marquez, hasil minor terus dituai Honda. Bahkan di 3 balapan awal yang sudah digelar, tak ada satupun wajah pembalap Honda yang bisa menghiasi podium MotoGP. Penderitaan Honda pun diprediksi akan berlanjut ke seri keempat dan kelima MotoGP 2020 yang akan digelar di sirkuit Red Bull Ring Austria. Sebab Marquez diprediksi masih akan absen dan baru akan kembali menjalani balapan di MotoGP San Marino 2020. Menurut Pernat, kondisi yang tampak begitu buruk untuk Honda itu terjadi karena kesombongan tim tersebut yang terlalu mengagungkan sosok Marquez. Mereka dinilai tak memikirkan resiko lain yang bisa muncul jika melakukan hal tersebut. Keputusan buruk Honda bahkan dinilai juga terlihat dalam memutuskan line up pembalap musim depan. Mereka terancam kehilangan pembalap yang bisa memberi podium selain Marquez, yakni Cal Crutchlow. Honda justru mempertahankan Alex Marquez yang masih tampil minor sampai saat ini. Sebuah bencana, Crutchlow telah melakukan operasi pada tangan kanannya dan sudah memikirkan untuk menetap dengan Aprilia pada tahun depan. Bradle sudah lama tidak balapan. Alex Marquez tampak seperti tikus yang tenggelam. Nakagami tidak buruk, tetapi motornya tidak bisa membawanya menjadi pemenang. Marquez menang, tapi dia menunjukkan hal yang tidak diduga sebelumnya. HRC membayar untuk kesombongannya, kata Carlo Pernat. Kemenangan Brad Binder bikin Valentino Rossi was-was. Valentino Rossi bakal mewaspadai tim KTM pada balapan selanjutnya setelah melihat kemenangan Brad Binder di MotoGP Republik Ceko. Brad Binder memang tengah menjadi sorotan setelah berhasil meraih kemenangan di MotoGP Republik Ceko. Pada gelaran yang berlangsung di sirkuit Brno, rider berusia 25 tahun itu tampil sebagai yang tercepat. Brad Binder bahkan mampu finish di depan pembalap-pembalap kawakan seperti Andrea Dovizioso, Cal Crutchlow, hingga Valentino Rossi. Nama yang disebut terakhir bahkan dibuat was-was dengan performa Brad Binder bersama tim KTM. Pembalap berjuluk The Doctor itu bahkan tak ragu menyebut bahwa tim KTM merupakan tim yang menakutkan. KTM menakutkan, mereka bisa melakukannya pertama dan kedua. Mereka adalah favorit di Austria. Binder dan Pol Espargaro sangat kuat. Mereka akan memberi banyak pekerjaan, kata Rossi. Lebih lanjut, pembalap berusia 41 tahun itu juga menilai kemenangan Binder di seri ketiga MotoGP 2020 ini membuat persaingan menjadi juara dunia semakin ketat. Rossi menyebut
Tantangan utama bagi para pembalap untuk meraih gelar juara dunia musim ini berkaitan dengan padatnya jadwal serta kondisi lintasan. Ini adalah kejuaraan yang sangat terbuka. Banyak perubahan dari trek ke trek, bahkan dari balapan ke balapan di sirkuit yang sama. Ban sangat penting seperti biasa dan Marquez absen yang memenangkan kejuaraan terakhir, kata Valentino Rossi. Kemenangan Brad Binder di MotoGP Republik Ceko 2020 sendiri berhasil mendongkrak posisi rider asal Afrika Selatan itu di tabel klasemen sementara. Binder bahkan berhasil menyalip posisi Valentino Rossi dengan menempati peringkat kelima dengan koleksi 28 poin. Sementara Rossi turun ke posisi ke-7 dengan raihan 27 angka atau selisih 1 poin dari Brad Binder. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.